Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Evi Segarawati Ampri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengembangan kurikulum dan bahan ajar tentang telaah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatia dengan NIM H0523065 dari kelas Pegas DC. Baiklah, langsung saja berikut ini video presentasi saya. 1. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis curriculum, berasal dari bahasa Yunani yaitu curir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Berawal dari makna curir dan curere, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh penghargaan. Pengertian itu kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Berikut ini beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. 1. Menurut Ralph Taylor tahun 1957 menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. 2. Kerr tahun 1982 dalam Hansa Buno 2005 menyatakan bahwa kurikulum sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam kelompok atau secara individual di dalam sekolah atau di luar sekolah. 2. Landasan filosofis pengembangan kurikulum. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Paling tidak, terdapat 3 landasan dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologi. Landasan filosofis memerankan fungsinya sebagai pijakan elementer dari sebuah pembentukan konsep kurikulum pendidikan. Menurut Nasution bahwa dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat, antara lain yaitu 1. Perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. 2. Esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. 3. Progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. 4. Rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris reconstruction berarti menyusun kembali. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Pembaruan kurikulum perlu dilakukan mengingat kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dan terus berlangsung. Menurut Sujana 1993 nomor 37, pada umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen kurikulum yaitu 1. Perubahan dalam tujuan. 2. Perubahan isi dan struktur. 3. Perubahan strategi kurikulum. 4. Perubahan sarana kurikulum. Dan 5. Perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Herliati 2008 menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka dalam pendidikan, dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947 sampai 1968 yang terdiri dari A. Rencana Pelajaran 1947, B. Rencana Pelajaran Terurai 1952, C. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964, dan D. Kurikulum 1968. 2. Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan tahun 1975 hingga 1994. Ada beberapa yaitu A. Kurikulum 1975, B. Kurikulum 1984, dan C. Kurikulum 1994.
3. Kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004 hingga 2006. A. Kurikulum berbasis kompetensi 2004. B. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Secara garis besar, KTSP memiliki beberapa komponen penting, yaitu visi dan misi satuan pendidikan, 2. Tujuan pendidikan satuan pendidikan, 3. Kalender pendidikan, 4. Struktur muatan KTSP, dan 5. Silabus. Berdasarkan hasil presentasi saya, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa dan berlandaskan pada berbagai aspek filosofis, psikologis, dan sosiologis. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.